Nah, pakunya ini ada di bagian kakunya. Yang pertama bisa sampean lihat, ini sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 1. Nah, inilah paku-paku yang ada di dalam diri beliau. Keluar paku nih dari sininya. Ini nih keluar paku nih. Ini keluar nih. Stop. Ini kelihatan enggak ini? Iya. Allah betul nih keluar nih. Nah, ini. Ini keluar nih. Ya Allah ya kali. Kayak gitu nanti keluar lagi, Pak. Keluar darah. Keluar darah. Darah sama paku. Darah sama paku. Tuh lihat tuh, demi Allah, coba dekat. Tuh kan keluar darah sama paku. Tuh, keluar. Coba Allahu Akbar. Keluar darah sama paku. Keluar darah sama paku dari mulutnya nih. Sini, Pak. Tuh. Keluar darah sama paku. Tuh keluar darah lagi. Allahu Akbar. Di dunia ini tidak semua hal bisa dilogika. Tidak semua hal bisa dilogikakan. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita logika. Karena di dunia ini ada yang gaib dan juga ada yang nyata. Nah, ini beliau kemarin kembali datang ke tempat saya karena beliau muntah paku kembali. Muntah paku bukan hanya sekedar muntah paku, tetapi di depan mata kepala saya sendiri, dari anggota tubuhnya seperti dari kaki itu juga keluar paku kembali. Keluarkan semua kesaktian kamu. Daripada kamu mengganggu ibu ini. Beliau ini orang tidak punya, hidupnya sengsara. Kenapa kamu mengganggu ibu ini? Apa masalahnya? Kenapa masalah hanya masalah keluarga sampai pakai ilmu-ilmu santet begitu? Keluarga ini akan terganggu. Astagfirullahaladzim. Zalim kamu itu seperti itu. Ada bantuan dari saudara kita, namanya Bu Parpuna. Namanya Ibu Parpuna dari Ponorogo. Beliau dari Ponorogo. Ini beliau menyampaikan, Gus, saya Bu Parpuna dari Ponorogo, tolong Gus, ini ada rezeki sedikit buat Ibu Sunarmi yang muntah paku gitu. Oke, untuk Ibu Parpuna ini sumbangan bantuan dari panjenengan. Saya sampaikan, saya berikan amanah panjenengan untuk beliau berdua ini, dan semoga apa yang jenengan berikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini dari Ibu Parpuna, beliau memberikan sumbangan ini saya berikan ke panjenengan, semoga bisa memberikan manfaat. Nggih, monggo ditampi. Amin, matur sudah. Nggih, seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini saya mau bersilaturahmi ke rumahnya ibu yang kemarin keluar paku dari kakinya, yang keluar paku dari mulutnya, dan yang ketika di ronsen ada 27 paku di dalam tubuhnya. Siang hari ini saya mau ke sana untuk
membersihkan rumahnya, meruqyah rumahnya, dan insya Allah sedikit memberikan bantuan untuk beliau. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada, dan untuk panjenengan semuanya yang mau bersilaturahmi ke rumahnya, pengen membuktikan secara langsung atau pengen membantu beliau, silahkan panjenengan langsung datang ke rumah beliau atau ke Padepokan, nanti kita sambungkan ke beliau. Untuk alamat lengkapnya ini, jadi yang ingin mengetahui, melihat secara benar dan pengen membuktikan secara langsung, yang mau datang ke rumah beliau silahkan, berada di Tulungagung. Beliau ini yang saya sebut sebagai manusia paku, karena banyak paku di dalam tubuhnya itu. Oke, ikuti terus perjalanan saya untuk datang ke rumah manusia paku. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya kalau nggak salah dulu sih ini loh. Ini dulu jalannya kalau nggak salah. Halo. Iya, sini jalannya. Coba nanti kita tanya ke warga sekitar. Dulu saya pernah ke sini. Assalamualaikum. Nah, ini orangnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Barakallah. Assalamualaikum. Yo, hujan-hujanan tah. Bener ya, ini rumah jenengan ya? Yang mana? Oh iya, siap. Kok tahu saya ke sini? Anaknya tadi. Ini rumah jenengan ya? Dulu sudah berapa? Ada 1 tahun saya ada ke sini dulu ya? Iya. Ada ya, 1 tahun ya? Lah, ini rumah beliau ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah. Ya. Alhamdulillah sehat nggih. Barakallah. Sehat. Nggih, matur nggih. Ya Allah. Izin nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan sinten Mbak anune? Bulike. Oh, bulike. Pundi daleme jenengan? Winteng niki. Oh, rumahnya yang belakang Ya, sini. yang Nggih. Selak hujan. Nggih, nggih. Ini ibunya yang sakit nika nggih? Yang ada pakunya dalam tubuhnya nika. Iya. Kemarin ya juga iya. Kemarin kenapa? Iya. Keluar paku lagi? Iya.
Selak udan. Siap nggih, mangga. Sini nggih, saya izin masuk nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat nggih, Bapak? Ibu, Masya Allah, barakallah. Ganteng. Subhanallah. Siap. Inje, mangga sini, Mbak. Sini, Mbak. Mangga sini. Nah, siap. Mangga, Ibu. Alhamdulillah, barakallah. Mangga sini. Alhamdulillah, Bapak sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini, saya bersilaturahmi datang ke rumahnya Ibu siapa ini? Sunarmi. Ibu Sunarmi. Bapak siapa? Pak Maksun. Pak Sun yang berada di Sembung RT 3 RW 3 Tulungagung. Nah, beliau ini adalah pasien saya yang ada di YouTube saya, yang beliau ini saya sebut sebagai manusia paku. Ya, mohon maaf karena di dalam pengobatan ruqyah beliau ini, beliau sering muntah paku. Bukan hanya muntah paku, bahkan beliau sering keluar paku juga dari kaki dan jarinya, dari tubuhnya, dari anggota tubuhnya itu keluar paku. Bagi panjenengan semuanya, saya mohon doanya, semoga beliau ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi muhasabah, iktibar untuk kita semuanya. Semoga kita bisa bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita, dan semoga apa yang menimpa beliau ini menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan keimanan bahwa di dunia ini tidak semua hal bisa dilogika. Tidak semua hal bisa dilogikakan. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita logika. Karena di dunia ini ada yang gaib dan juga ada yang nyata. Nah, ini beliau kemarin kembali datang ke tempat saya karena beliau muntah paku kembali. Muntah paku, bukan hanya sekedar muntah paku, tetapi di depan mata kepala saya sendiri, dari anggota tubuhnya seperti dari kaki itu juga keluar paku kembali. Ketika dari anggota tubuhnya keluar paku, maka saya minta beliau untuk ronsen ke rumah sakit. Ternyata setelah beliau di ronsen, di dalam tubuhnya itu ada 27 paku lagi. Ada paku-paku lagi di dalam tubuh beliau, termasuk di perutnya. Tetapi yang perlu untuk diketahui, paku yang ada di dalam perutnya itu bukan di dalam ususnya, tapi di luar dari ususnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan beliau ini memakan paku, atau bahkan ada yang mengatakan beliau itu mengalami sebuah gangguan kejiwaan memakan paku, tapi nyatanya pakunya tidak berada di dalam ususnya, tapi di luar dari ususnya. Nah, beliau ronsen ini di Rumah Sakit Iska Tulungagung. Jadi untuk panjenengan yang mungkin tidak percaya atau bertanya-tanya apakah
ini trik atau bukan, bisa datang langsung ke tempat ini atau bisa datang langsung ke rumah sakit yang bersangkutan. Kalau ada yang mengatakan ini settingan, silahkan datang ke tempat ini dengan membawa polisi atau dengan cara bertabayun, berdatang langsung ke tempat ini. Apakah ini settingan atau asli? Gitu. Jadi jangan hanya sekedar mengira-ngira saja. Apalagi auzubillahi min dzalik, kalau sampai ada yang mengatakan itu trik. Bagaimana ketika seseorang sakit lalu dikatakan itu trik gitu. Nah, Ibu, ini kan panjenengan kan mohon maaf ya, kan sudah pernah datang ke Padepokan. Iya. Nggih, lalu ketika di ruqyah di Padepokan itu panjenengan itu keluar paku. Keluar Iya. paku bukan hanya dari mulut seperti hanya sebuah trik, tapi juga keluar langsung dari anggota tubuhnya. Anggota tubuh, kaki sama tangan, kaki juga keluar. Waktu di Padepokan Iya. itu keluar paku sama paku toh yang di kaki semua itu. Waktu diambil Gus tahu tuh. Ya nggak tahu waktu masuk situ kan belum ada tuh. Terus saya masuk ngeliat Gus sih kayak merasa apa? Kayak dikit takut. Jadi melihat saya itu kayak takut gitu ya, Bu Iya. ya. Sebenarnya itu yang takut bukan diri ibunya, tetapi apa yang ada di dalam tubuh Iya, ibunya. terasa kayak panas, badan terasa panas, sini bunyi kayak ring gitu, nggak bisa nahan tuh waktu itu, terus langsung muntah, itu terasa muntah. Kan waktu muntah itu kan saya minta minum juga, kasih Gus minum di botol juga saya minum. Seandainya saya itu nelan, apa bisa? Iya. Sedangkan waktu itu di sana yo minum toh, di hadapan Gus juga ada, sama siapa itu ada. Bukan cuma jenengan Ibu, tapi hampir semua orang yang mengalami gangguan sihir maupun gangguan jin itu kalau ketemu saya takut. Jadi bahkan ada seseorang itu yang belum saya apa-apakan, ketemu sama saya saja sudah ketakutan, itu banyak. Tadi saya juga keringet dingin keluar, kayak rasanya panas. Nah, terus saya istighfar terus, Dulu seneni waktu bapaknya. pertama ke Padepokan, Gus, itu naik sepeda motor yang Supra itu yang pinjam itu, Nah, tanya itu saya tuh berapa kali sampai ke Kampung Coklat, tanya lagi udah lewat ini Padepokan Balik Nur lagi Sejati. nggak tahu, balik lagi nggak akhirnya tahu. ke tempat pasar. Itu awal pertama dulu, terus tanya pom ini, Mas, saya dari Preso, Padepokan Bisam Sudin tuh mana ya? Terus orang tua aja, wah itu apa tuh Padepokan? Dikir-dikir itu. Nah, Tapi yang tahu. bakul yang jualan bensin itu, ini Mas, nanti ke tempat saya pom ini sampai ke Lurus. Padepokan Bisam Sudin Nur Sejati itu ada tulisan gitu, 5 menit Mak sepeda motor datang. Oh iya, nah yang si orang tua itu apa itu? Tapi Dikir-dikir itu. sampai Tapi aku- sana balik lagi. saya tanya itu banyak yang bohong. Wah, ini sampai kamu Coklat saya. Nah, begitu sampai Padepokan lihat tulisan, nah ini baru reaksi. Kencang. Ayo banter Mak motor. Apa? Panas. Bilang panas itu. Habis sampai pendaftaran Pak Ridwan, dia langsung pingsan, mengeluarkan paku. langsung kesurupan, abreaksi itu. Kesurupan, paku keluar terus. Itu sampai di proyek sama Gus-Gus itu. Wah, ini Anak bingung. santri naik itu ke ya? atas juga. Naik ke atas punggung saya ini. Naik ke punggung Iya, jenengan? seperti kayak monyet itu. Ibunya yang seperti kayak monyet itu. Iya. Tapi ya nggak terasa, Pertama, saya tapi nggak nggak terasa tahu. dia. Katanya air Udah saya nggak kuat, lempar ke akhirnya mukanya bapak, akhirnya padahal saya dipotong nggak ke pernah. dalam itu, sudah nggak daftar-daftaran, ini sudah parah. Nah, baru itu kelingan itu. Jadi Sampai- menjenengan datang ke Padepokan itu tanya-tanya orang di jalan, Ya di jalan Itu itu ada orang
Padepokan apa itu? Nggak genah orang gitu tua, ya. orang satu tuh, orang Ah. tua itu. Tapi yang lain enggak, Gus. Kalau yang lain enggak. Ngasih tahu Jujur, kurang. cuma saya itu Bolak-balik bingung sampai sama 5 ibunya. kali. Ibunya suruh kenceng terus naik motor itu. Tapi tanya-tanya di jalan banyak yang dibohongi gitu, banyak yang nggak Yang dikasih bohongnya tunjuk. orang Yang satu. satu. Yang satu. Yang lain enggak. Perempuan-perempuan enggak. Ini lewat Mas, balik lagi sampean. Tapi kelewat Nah, lagi. balik lagi kelewat Lewat lagi. lagi. Mana ya Kayak urusannya aku. ditutup itu loh padepokan. Padepokan itu kayak ada yang nutupi Ya, gitu. Iya. Terus saya baru tengok 5 menit Mas. Apa? Aku sama 5 Isinya menit, ibunya 5 itu, menit. bukan sini lewat Iya. lewat gitu loh. Bapaknya Saya bilang, berhenti. 5 menit. Kayak Pokoknya 5 gitu. menit yang Bismillahirrahmanirrahim jumpa ketemu Sakit. Nah, ibunya udah ketemu. Nah, ini. Aduh, Palu sejati. Nah, ibunya baru ini. Ngapain di sini? Panas. Mulai. Jual tas sih gini geger, Bu. Oh dia nggak mau masuk ke Padepokan, pengennya pulang. Punggung saya taruh Sama di popol, ditonjoki gitu, terus. nggak mau masuk. Saya tanya nggak mau masuk. Sebenarnya enggak Awalnya ingat, itu, Gus. saya. Katanya air saya Sampai siramin di muka. Kampung Coklat itu Atau kan saya jauh. minta gendong, enggak ingat sama Mana sekali yang- memang. Nggak ingat sama Nggak sekali. ingat. Kalau ingat ya malu, Gus, sama anak, sama Iya. orang lain kan ya Lalu malu, Bang. Suruh cuci tangan malah ngambil buahnya sirat nih Kirap muka nih. saya. Nggak boleh gitu. Apa ini? Ayo boleh. Panas banget bilang Pak. Itu awalnya gitu. Setengah sadar rasanya kayak kebakar, Gus. Waktu tangan digini nih, rasa mulai ingeti ini rasanya panas sekali. Padahal Gus kan cuma gini loh. Itu mulai lekas sadar saya. Iya. Udah Jadi menderita pertama nggak udah sadar, terus saya sentuh, kerasa panas, terus akhirnya Ya, sadar rasa itu. panas kayak apa ya? Jadi Api saya bukan saya api. pegang itu kayak terasa Ini mulai Iya, Gus gitu di sini gini. udah mulai Kayak panas seperti sekali. terbakar gitu. Iya. Tapi lekas inget itu, lekas inget ya. Tapi mulai merasakan sakit tuh. Hmm. Waktu nggak masih belum merasakan ya nggak tahu apa-apa. Jadi jenengan ketemu saya itu langsung badannya kerasa panas, ya, Keringet dingin keluar. terus keringat dingin keluar, terus kayak Nggak ingat. telinga itu berdenging gitu. Iya, Habis itu udah nggak sadar gitu. udah nggak ingat. Itu awal mula jenengan bisa datang ke Padepokan saya itu gimana Ibu ceritanya Waktu itu? itu kan ada santri yang dulu di sini toh. Oh iya, Ulin. ini Udah, yang santri semua santri kan yang Oh iya. dulu depan rumah ini. Ya ya, saya sebentar. Ini saya cerita dulu. Jadi dulu itu Padepokan pernah tutup Pak Lurah. Jadi Padepokan dulu pernah tutup. Waktu itu hampir sama kejadiannya dengan yang sekarang. Dulu itu ada keramaian yang luar biasa. Ketika itu saya juga tidak sedang berada di pondok. Tiba-tiba ada banyak orang yang datang mau bakar Padepokan. Kejadian kedua. Iya, waktu itu ada orang banyak datang yang mau bakar Padepokan waktu itu. Nah, ketika itu Bapak Kepala Desa datang bersama dengan pihak yang berwajib, polisi. Lalu warga itu ditanya sama pihak yang berwajib, sama Pak Kepala Desa. Warga Rejowinangun yang sebelah kanan ke kanan, warga Rejowinangun sebelah kiri ke kiri, gitu. Akhirnya di tengah-tengah itu sisa 4 orang. Terus ditanya, kamu orang mana? Kata Bapak Kepala Desa, saya orang sini. Langsung gibeng sama Pak Kepala Desa, jedak, jatuh. Setelah itu terus orang itu ngaku, saya bukan warga sini gitu. Ya Pak Lurah tahulah bukan warganya, Kepala Desa. Akhirnya ngaku kalau dia itu orang jauh, datang ke tempat itu karena dibayar sama seseorang. Jadi ini preman yang disuruh sama seseorang untuk membakar Padepokan. Dan ngaku siapa yang nyuruh itu ngaku. Tapi karena saya nggak pengen masalahnya itu bertambah, akhirnya ya sudahlah kayak gitu. Nah, itu kejadian. Nah, karena kejadian itu akhirnya waktu itu karena masih musim corona kan tidak boleh kerumun. Akhirnya
untuk sementara ditutup dulu padepokan sama seperti saat ini. Nah karena santri-santri ini nggak mau pulang, anak-anak saya itu nggak mau pulang, pengennya dengan saya, termasuk Mas Dani dan sebagainya. Akhirnya saya titipkanlah ke beberapa pondok pesantren. Nah karena saya juga biayanya kan besar ke pondok-pondok itu kan, akhirnya termasuk ke daerah sini Ya, gitu. ada salah satu rumahnya santri yang kosong, punya saudaranya. Iya. Akhirnya dititipkan lah di situ. Itu loh perjuangannya. Nah dari santri-santri di situlah akhirnya panjenengan tahu padepokan. Waktu itu santri udah pindah ke sana, Udah tinggal Pindah dua kembali ke orang. sana. Tinggal Ya. sisa dua Dua Pak orang. Sidik sama Pak Iya, Ridwan. Pak Ridwan. Itu baru datang. Iya. Baru datang. Saya minta tolong Gus. Jam Istri mulai saya maghrib itu mulai perutnya sakit jam. besar. Waktu itu perutnya besar. Ya, besar itu di udah rumah. segini. Besar. Terus Perutnya itu membesar tapi nggak hamil, nggak apa. Perutnya itu besar. saya bilang, Yang nyuruh orang depan ini, rumah depan ini nyuruh. "Ini biasa mangan ini Sama iki, ya, anu Pak Son, nau gone kono enak nang padepokan enak wong luru sik anu. ya, nurut ya. Jajal jaluk tulung ngoten. Saya kira minta tolong situ, dua Pak Ridwan sama Bilang. Pak Soding. Tapi terus Pak, ya bisa Aku baru sembuh. datang Mas ya. Sebentar tak sholat dulu. Ini sudah perut sudah bengkak. Ya udah bisa Gura-gura sembuh tapi enak. suruh ke tempatnya Gus Perutnya itu bengkak itu. Ada buntelan seperti pocong. dibakar. Pocong. Terus saya bakar. Di mana Isinya- buntelan itu dapatnya, Pak? Buntelan itu dapatnya di selokan ini, apa bambu itu? Yang sini tuh. Bambu ini. Bambu gergaji itu kok. Saya cari kan tempatnya di situ. Terus ada sambil seperti pocong kali 3 itu. Terus saya buka, isinya paku sama jarum, terus abu. Terus saya bakar ini pakai areng itu. Nah 5 menit ibunya langsung reaksi perut saya itu untungnya kan. Langsung bengkak besar, nggak boleh katanya dibakar sama bakar. Mulai dengar adzan Sudah udah kayak enggak ikatan. kuat. Oh, mulai dengar adzan itu Iya. sudah nggak kuat. Bapaknya kan maghrib itu adzan di rumah loh. Ya, anu kan selalu sebelum tempatnya Gus sering adzan Maghrib itu gitu, saya kan maghrib adzan. adzan. Oh, setiap adzan itu nggak kuat. Iya, dengar adzan. Maghrib ini kan ada ya, tengah-tengah kan umat itu saya mesti melakukan itu gitu ya. Tahu-tahu dengar adzan tuh itunya di gini. Jajak Tapi wiritan, sekarang ya jajak saya apa ajak yang enggak mau. wiritan, masih saya bangkitkan terus Nggih. jangan sampai lengah. Dan biasanya keluar paku itu, Pak, kalau pas lagi apa, Pak? Ya Lagi bengong atau lagi susah dikit atau kena Susah masalah gitu, apa ada anak atau masalah. apa gitu. terus sering mudah masuk. Sering tuh ada hajatan. Kalau hajatan nggak misalnya- datang diundang nggak enak, Misalnya kayak buah gitu. datang tuh kalau masuk ke hajatan sudah terasa nggak enak badannya. Ntar nggak makan dikirain nggak mau, kalau makan, Makan ada ya panggilan. itu. Terus yang di rumah ini itu sering kejadian apa itu dari mulai awalnya sampai ada paku di dalam tubuh. Itu awal-awalnya itu gimana di rumah ini, Pak, yang dirasain, Pak? Ya, Rumahnya awalnya tuh rasanya ada- nggak enak, Gus. kayak Rasa ada ini kadang-kadang itu kayak suara malam jam 12 atau ledakan. jam 2 nggak tahu. Ada letusan keras Pak. Liar. Kadang-kadang 2 kali nanti jam berapa gitu. Terus aneh lagi tuh kadang-kadang itu ada ular. ular. Ada ular. Itu jatuh ke atas lagi diam, ya hidup tapi diam ya. Nggak mau Di mana jalan. jatuhnya itu, Pak? Yang kemarin deket pintu situ loh. Ya pas anak saya duduk itu belakangnya mak tepak. Duh, banyak ular. Allahu Akbar. Itu ularnya nggak Lari mau hidup, loh tapi kok nggak jalan. lari ini ular. Diem. Oh, mau mati Jadi kamu digepuk ya, bapaknya gini ya saya diem. bunuh. Saya matiin. Segini Tapi ularnya. anu heran saya itu ularnya itu kok Kok sama tetap seperti dulu. gitu loh, tetap nggak begitu. berubah warnanya Bentuknya apa bentuknya besar kecilnya tetap sama. Sama seperti Tiba-tiba jatuh dari atas itu. Iya. Iya. Ngeri amat ya.
Saya duduk situ, saya lihat itu. Ibu juga pernah lihat ular, Ibu? Nggak berani, saya di bawahnya duduk. Panjenengan siapanya ini? Ini adiknya ibu. Bule. Buleknya. Rumahnya di mana, Ibu? Adik emak Belakang. Di belakang. Ya, Saman pernah itu? Enggak. Nah ibu nggak pernah lihat, yang lihat anak sama Anak. saudara yang dulu di Kauman tuh. Ini Saman tahu bule ini sering keluar paku gitu. Ya tahu. Biasanya keluar pas lagi apa, Bu? Ya pas nggak apa-apa, tahu-tahu ada gitu. Tiba-tiba ada gitu keluar itu. Akhirnya terasa sakit. Ini juga pernah Gus. Ini hitam semua badannya. Belum lama kira-kira. Waktu Berarti tetangga pamong desa ini semuanya tahu kalau ibu ini sering keluar Iya, paku tahu, gitu. Gus. Waktu ada jarumnya rumah depan ini juga tahu. Semua yang di sebelah timur juga tahu. Cuma saya kan nggak mau keluar. Saya diem di rumah. Malu saya. Kadang cuma paling tempatnya saudara yang jauh bilang minta apa gitu. Oh iya, Bu, kan kemarin kan saya kan sempat viral di media sosial. Ada yang menuduh saya melakukan penipuan dan sebagainya. Itu kan panjenengan sudah pernah masuk ke YouTube saya. Itu ada dampaknya nggak? Ada nggak yang sampai mencaci jenengan, membuli jenengan? Nggak itu ada. ada? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ada saudara satu bilangnya gini sama saya. Waktu itu saya ke sana. Sama nak panggana-gane Mau Blitar. di Samsudin itu yang lakinya polisi. Anu lek ditangkep di lebokne penjara lho. Ini aku rasa salah. Kula jawab, saya jawab, lah aku ditangkep di lebokne polisi, dihukum. Salahku apa? Memang aku loro-loro bener. Sing ngomong aku gak loro ya wis bene. Aku loro. Seandainya sama dia tak kon mampaku iso. Ini tak jublis pakumu sikilmu. Iya. Saiki aku ngene jublesen sampean ro dhewe. Jajal ini, wujud ini. Tak jublis enggak sah. Jadi Sampai sama detik. nak gak demen ngarane aku gak demen atau aku Ya wes. ngene ya wis. Aku ya ndak pegel saman sing ngrasakne aku. Saman seandainya Ya. saman dia merasakan sakit kados kula pripun nak. Kula ngoten kan tase sederek gitu. Terus Iya. niki akhirnya kula pas sing sakit kinto niki saya ke rumah sakit, rongsenya saya bawa ke sana. Saman bawa ke Nggak, saudara ini. jenengan yang polisi Ini. itu. Wah ini ki. Masa Allah itu sama loh, lah. nggak percaya Pas ke ini. sana saya dikasih minum, saya nggak mau tetep suruh minum. Aku mau mangan. Gah aku lambeku iki loro lho Mbak, iki ngene-ngene tak duduh niku semua. Loro tak nggih mangan aku mau. Akhire teng wonten mriku kula muntah. Bar niku lho piyambake semerep. Baru sadar. Masya Allah. Jadi pas jenengan itu langsung di bawah dulu nggih. Nggih, pas jenengan ronsen di rumah sakit itu pun juga sama dokternya langsung dilakukan tindakan nggih. Iya, langsung. Itu bilang ini, Bu ini kalau nggak dibius, ibu pasti sakit diambil, no. Tapi terus bapaknya dipanggil. Ini harus dibius Bu sama dokter itu. Terus aku bilang gini Gus, kalau dibius saya nggak bisa jalan. Nunggu Disobek, keluarnya sedikit satu-satu. Nah, Akhirnya akhirnya disobek berapa itu Bu? 2. Disobek 2. Terus yang lainnya sama bapaknya nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau disobek akhirnya ibu nggak bisa jalan. Bisa jalan. Nggak bisa jalan. Terus yang paku di dalam perut itu juga mau dioperasi sama dokternya. Ya dibilang gitu, tapi cuma ini kan gini Gus, Aman nggak aku mau? nggak mau. Biar keluar sendiri. Alhamdulillah ya keluar sendiri ya. Wahnya dari mulut. Di rumah sakit SK ya tadinya nggak percaya, akhirnya ramai Gus, dokternya sampai geleng-geleng gini. Terus akhirnya saya di scan, tadinya kan nggak cuma rongsen, akhirnya di scan seluruh tuh Iya. sama Dan apa namanya nanti ya saya kasih tunjuk ronsennya ya. Jadi pakunya itu nggak di dalam usus tapi di luar usus. Nah, Jadi ini ada nggak yang dari rumah sakit. Jadi nggak mungkin kalau ditelan gitu loh. Kan kalau ada yang mengatakan lu ngalamin gangguan jiwa ditelan. Nyatanya pakunya nggak di dalam usus. Gimana mau masuk? Jadi di luar usus gitu loh. Ini habis rongsen nih Gus. Iya. Paku habis rongsen ya. Iya.
seperti jarum yang di Seperti kaki jarum. itu. Lebih kecil gitu ya. Di sini juga ada, Gus. Iya. Saya punya fotonya tapi di HP kecil, kelihatan ini bengkak-bengkak gitu. Habis ke rongsen. Oke, cukup. Iya kan, panjenengan kan sudah berkali-kali masuk di channel YouTube saya. Dari mulai pertama jenengan masuk ke channel YouTube saya, itu ada nggak Bu orang-orang yang datang ke sini terus wah ya, sampai yang didatengin polisi atau didatengin orang kayak gitu, ada Bu yang datang ke sini Bu? Enggak ada, yang dulu waktu Gus baru datang ke sini yang datang tuh Pak Lurah sama polisi sama tentara itu enggak apa-apa, cuma enggak boleh. Lurahnya kan ganti-ganti. Enggak tahu, bilang enggak boleh Oh, main ya, kalau YouTube. sakit nggak apa-apa. Terus aku bilang ini, Memang saya yang enggak berobat, ngerti, gitu. memang Maunya kan berobat. Terus itu YouTube mungkin juga izin Gus aku. Terus akhirnya dia enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Hubungan lama di sini. Pak Iya. Polisi sama Pak Lurah. Mungkin gini, mungkin dikira kita itu membuat settingan atau Iya, dikira kita itu menipu masyarakat. Nah, mereka kan nggak tahu. Jadi setelah dari pihak kepala desa polisi datang ke sini dan menanyakan langsung kejadiannya sama panjenengan, sakitnya, rumah sakitnya, akhirnya tidak melarang. Iya. Bagaimana mungkin ketika ada orang yang sakit, lalu di situ kita membantu, disalahkan kan ya tidak mungkin. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain kayak gitu. Kalau saya ya ada yang orang gitu, mengatakan, saya bilang gini, aku loro ditulungi alhamdulillah. Lah seandainya aku luwe utawa aku loro sampean mek ngelokne tapi ndak gelem nulungi. Kok ngoten kali Bapak sering ngoten ini. Saya kira mendel. Makanya untuk orang-orang yang tidak tahu, ya setidaknya kalau tidak bisa mendoakan, jangan sampai menghina. Kasihan orang benar-benar sakit lalu dikatakan settingan, dikatakan bohongan, kan kasihan kan begitu. Mending kalau pengen benar-benar pengen tahu, ya pertabayun, datang langsung, tanyai orangnya, minta bukti dari rumah sakitnya, tanyakan warga sekitar begitu. Karena tidak semua hal yang kamu tidak tahu lalu itu dikatakan sesuatu hal yang bohong, apalagi trik. Nah, ketika saya meruqyah panjenengan lalu keluar paku, apakah itu disengaja? Sama sekali tidak disengaja. Seandainya Gus umpama ya di ruqyah, umpama dikatakan settingan, apa Gus bawa waktu Iya. itu? Sedangkan Gus sama saya nggak pernah bicara apa-apa, dengan waktu ruqyah kan jarak jauh. Iya. Gitu banget. Dan yang lebih anehnya menurut saya sih, ada seseorang yang minta untuk melakukan pembuktian, orang yang bisa keluar paku, tapi orang itu nggak terkena santet yang semacam itu kan lucu. Bagaimana mungkin orang yang nggak terkena santet sama sekali terus disuruh mengeluarkan paku? Keluarkan, buktikan dong kalau kamu bisa mengeluarkan paku. Mana yang terkena santet? Ini orangnya loh. Kamu apa tahu kalau orang ini terkena santet? Apa ini benar-benar terkena santet? Wong saya aja nggak tahu kok. Ini kan lucu seperti itu. Jadi orang yang biasa melakukan trik penipuan lalu dianggap orang lain nipu. Ini kan bahaya. Kan memang sesuatu hal itu sesuai dengan pandangannya. Gitu. Kalau pengen membuktikan sesuatu itu ya harus pada tempatnya, kan begitu. Kalau nggak sakit saya suruh buktikan juga nggak bisa. Nah, makanya itu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, monggo yuk bukan hanya menggunakan akal yang sehat, tetapi juga menggunakan hati yang sehat. Jangan cuma menggunakan akal yang sehat, tetapi hati yang sehat. Ini loh, ada saudara kita yang sakit. Kalau memang pengen membuktikan, ya langsung datang ke tempatnya, ditanyakan ke warga sekitar, ditanyakan ke orangnya langsung, datang ke sini, atau datang langsung ke rumah sakitnya, biar jelas gitu loh. Nah ini panjenengan nggak ngerti santet, ya kan, nggak pernah mengalami, bilang kalau santet itu nggak ada, terus bilang kalau itu trik, terus kayak gimana? Terus kamu samakan dengan apa yang
kamu lakukan. Ini nggak baik seperti itu. Nah ini kan bahaya kalau seperti ini. Kasihan gitu loh, kasihan orang-orang yang terkena santet. Kalau ingin membuktikan silahkan datang langsung ke sini, ke orangnya langsung gitu, ditanyakan. Atau kalau mau tabayun ke rumah saya, ke pondok saya. Oh ya, sekarang tempat saya bukan padepokan ya Pak Bu nggih. Tempat saya sekarang adalah pondok pesantren. Iya. Jadi kalau semuanya pengen, ada orang yang pengen tahu, mau membantu, silahkan datang ke pondok. Nanti kita antarkan ke sini, kayak gitu. Itu. Jadi supaya itu lebih jelas itu. Terus beliau ini menceritakan di sini sering ada ledakan, ada sawuran di depannya. Wangi sahur orang meninggal itu, kalau suara ledakan itu kalau nggak masuk, di luar ada itu paku seperti abu. Beras kuning. Kalau nggak bisa masuk ya paku ya Mas, paku kayak abu gitu, ada bungkusannya mori, tapi nggak sampai masuk sini di pagar situ setelah pembersihan itu. Iya. Dan lebih lucunya lagi, ilmu itu kan ada hitam, ada yang putih. Ketika ada yang menggunakan ilmu hitam, lalu kita menggunakan ilmu putih dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, ini dikatakan ilmu hitam, ilmu dukun, minta ke setan. Ini kan lucu sekali. Lucu sekali kalau kayak gini caranya. Jadi semua ilmu dikatakan ilmu hitam, ilmu itu nggak ada. Itu kan gimana coba? Seperti itu bagaimana coba? Ini kan sangat luar biasa sekali. Yang jelas ini seperti mau ingin menghancurkan amaliyah dari warisan leluhur-leluhur kita, warisan dari wali-wali Allah kita, terutama dari Nahdlatul Ulama, dari kiai-kiai kita. Amaliyahnya ini mau dihilangkan, dibid'ah-bid'ahkan, disirik-sirikkan gitu. Auzubillahi min dzalik. Semoga saja kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Ibu, saya datang ke sini karena ada sumbangan, ada bantuan dari saudara kita yang memberikan bantuan. Atas nama siapa, Kang? Nggih. Nggih, ini ada bantuan dari saudara kita, namanya Bu Parpuna, namanya Ibu Parpuna dari Ponorogo. Beliau dari Ponorogo. Ini beliau menyampaikan, Gus, saya Bu Parpuna dari Ponorogo, tolong Gus, ini ada rezeki sedikit buat Ibu Sunarmi yang muntah paku gitu. Oke, untuk Ibu Parpuna ini sumbangan bantuan dari panjenengan. Saya sampaikan, saya berikan amanah panjenengan untuk beliau berdua ini. Dan semoga apa yang jenengan berikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ini dari Ibu Parpuna, beliau memberikan sumbangan ini saya berikan ke panjenengan, semoga bisa memberikan manfaat. Nggih, monggo ditampi. Amin, matur sembah nuwun Nggih. sanget nggih. Sami-sami, barakallah. Semoga panjenengan sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah, yang barokah, berlimpah, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solehah. Amin. Kita doakan juga untuk panjenengan beserta ibu yang sudah memberikan sedekah, semoga rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuridati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Syaikhosa Kolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Somadoni, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani, Fi qadai hajati wa yaqadiyal hajat, wa yaqadiyal hajat, wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, hamba memohon ridha, pertolongan dan maunah-Mu, Ya Allah. Berikanlah kesehatan, keselamatan, kemudahan, rezeki, barokah, berlimpah untuk saudara-saudara hamba, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ada, saya tadi melihat seperti ada bayangan asap putih yang ada di tubuh beliau. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Kolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati, wa yaqadiyal hajat, wa yaqadiyal hajat, wa yaqadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai kau bangsa jin, jangan kau mengganggu saudaraku ini. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah pegang HP-nya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi saya lihat ini beliau di kepalanya itu keluar seperti makhluk yang bertanduk. Makanya saya keluarkan, nanti kalau beliaunya yang kesurupan ini bahaya. Jadi kadang-kadang orang yang nggak ngerti seperti itu dikira kenapa orang lain yang kesurupan, ini supaya nggak orangnya sendiri yang bereaksi. Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Kamu berani sama saya? Astagfirullahaladzim. Innallahirrahmanirrahim. Berani kamu sama saya? Nantang saya kamu? Mau nantang saya kamu? Keluarkan semua kesaktian kamu itu. Keluarkan semua kesaktian kamu. Daripada kamu mengganggu ibu ini. Beliau ini orang tidak punya, hidupnya sengsara. Kenapa kamu mengganggu ibu ini? Apa masalahnya?
Kenapa hanya masalah keluarga sampai pakai ilmu-ilmu santet begitu? Keluarga ini akan terganggu. Astagfirullahaladzim. Dolim kamu itu seperti itu. Kamu dolim seperti itu. Jadi makhluk seperti ini, jadi ini benda imaterial seperti paku, diselimuti oleh bangsa jin yang tidak mempunyai imaterial, sehingga imaterial ini diselimuti makhluk yang tidak mempunyai imaterial tadi, sehingga bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Ketika dia melepaskan dirinya menutupi tadi, maka yang ada adalah imaterialnya, sehingga masuklah ke dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan mengganggu beliau lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan mengganggu beliau lagi kamu. Kalau kamu mengganggu beliau lagi, kamu berhadapan dengan saya. Kalau kamu masih ragu, keluarkan semua kesaktian kamu. Keluarkan semua kehebatan kamu. Keluarkan semua kehebatan kamu. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah. Selamat seka kersane Gusti Allah. Mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saya meminta pedang Sayyidina Ali. Potong tangan kedua makhluk itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Potong kedua kakinya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong kamu, hai bangsa jin. Jangan sombong. Makanya ibu ya, untuk menanggulangi kekuatan sihir itu tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Makanya ada yang bilang, itu sudah Gusudin tangani bertahun-tahun, kenapa masih bisa masuk. Karena selain saya itu tidak bisa apa-apa, saya minta tolong ke jenengan. Jenengan harus mau juga menolong diri panjenengan sendiri. Jangan sampai gampang was-was, karena jin itu bisa masuk dari perasaan was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jin itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang karena perasaan was-was. Jadi jangan gampang was-was. Kalau jenengan was-was, lihat keringatnya seperti itu, Masya Allah. Kalau was-was, dengan sedih, dengan marah, itu jalan masuknya setan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Diri kita ini penuh dengan rongga-rongga yang bisa diempati oleh bangsa jin. Makanya tubuh kita ini jangan hanya diisi nasi dan sayur, tapi harus diisi dengan dzikirullah. Sebab nasi sayur itu makanan dohir, makanan batin adalah dzikir. Kalau kita selalu dzikir, ingat Allah, insyaallah gangguan jin tidak akan pernah bisa mengenai diri kita. Sekarang kamu tidak mempunyai kekuatan apapun. Apa sekarang yang kamu sombongkan itu? Lepaskan ini. Ya tidak akan pernah melepaskan diri kamu, karena kamu suka bohong, kamu suka menyakiti orang lain, dan kamu suka menebar fitnah, kamu suka menebar kebencian. Karena kamu mencari teman untuk berada di neraka sana kamu. Kami belum puas sebelum membunuh orang itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu mau bunuh beliau ini? Ada masalah apa? Kami menginginkan dia mati. Kenapa kok dari orang yang menyuruh kamu pengen beliau ini mati? Ada masalah apa? Sakit hati, masalah apa? Untuk apa kami kasih tahu itu? Tidak ada gunanya. Kenapa? Kalau selalu ikut campur masalah kami. Karena beliau adalah saudara saya. Karena setiap manusia itu adalah saudara. Siapa yang satunya disakiti, maka yang lainnya wajib untuk membantu. Tidak bisa. Kamu kalau mau
mengganggu saya, jangan beliau ini. Sekarang kamu nggak punya kaki, nggak punya tangan, saya kirimkan ke yang nyuruh kamu, sampaikan ke sana. Dan selama itu juga saya akan meminta pertolongan Allah untuk menolong keluarga ini. Kamu tidak berhenti berbuat kezaliman, saya juga tidak akan berhenti untuk berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad. Allah. Astagfirullah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kenapa tadi saya segera menutup? Karena tadi ada makhluk dari golongan Abdul Jumud yang di depan muka beliau gitu. Makanya saya segera tutup dengan doa itu. Astagfirullah, nanti mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, santai aja. Semoga mendapatkan keselamatan dan juga mendapatkan kemudahan, nggak apa-apa. Dan untuk panjenengan semuanya, saudara-saudaraku di sini, saya di sini tidak cari uang, saya di sini tidak cari ketenaran, saya di sini tidak berniat mencari apa-apa. Saya datang ke sini tujuannya untuk membantu saudara kita ini. Jadi tolong kalau panjenengan tidak bisa mendoakan yang baik, paling tidak jangan berkata yang buruk kalau tidak bisa berkata yang baik. Dan kalau panjenengan pengen bukti, panjenengan pengen tahu, bertabayun langsung, silahkan untuk datang langsung ke tempat ini. Ini alamatnya di mana ini? Di Sembung, Desa Sembung, RT 3, RW 3, Kecamatan Tulungagung, tempatnya Ibu Sunarmi, Bapak Maksun. Silakan datang sampai sini. Jangan hanya berkata yang tidak baik saja, kasihan untuk diri panjenengan sendiri. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di sana. Oh iya, coba tekam saya dulu. Dan ini tadi beliau sampai muntah darah. Astagfirullahaladzim, lihat sana. Tadi lihat bentar. Ibunya muntah darah. Tuh. Ibunya sampai muntah darah itu. Ini ibunya muntah darah ini. Ibunya muntah darah. Jenengan siapanya, Kang? Jenengan anaknya. Anaknya dari ibu. Anak nomor berapa? Nomor 1. Anaknya nomor 1. Emang ibunya itu sering alami kayak gini? Sering muntah paku dan sebagainya kayak gitu. Saya harap jenengan bisa bersabar dan jenengan mau mendoakan orang tuanya, karena apa? Doa anak itulah yang sebenarnya yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan anak yang pertama nggih. Namanya siapa? Heri. Dan jenengan nggak usah sakit hati kalau ada orang yang bilang sampean itu ibunya nipu atau ibunya melakukan penipuan ataupun settingan. Jenengan nggak usah marah, nggak usah sakit hati. Karena apa? Mereka yang bilang itu nggak tahu.
mereka yang bilang itu nggak tahu. Jadi jenengan kadang itu ngerasa gimana Gus ya? rasa gimana? Sakit Ya, hati gitu. Iya sakit hati. Soalnya itu kalau susah, ibu susah itu mesti bilangnya ke anaknya. Terus anaknya agak susah, gimana kalau kita nggak bantu cari-cariin. Ibaratnya kalau mau berobat dia cariin uang, kos anaknya nggak ada, kita kan harus cari. Ya, Iya. kalau nggak gimana kalau nggak susah kalau gitu, kalau dikatain gitu. Iya, yang Sakit sabar. hati. Panjenengan Kadang itu sudah sih susah. Ya, Sudah. saya sendiri juga susah kalau lihat orang tua kayak gitu. Tapi gimana? Tapi kok ada orang yang bilang kayak gitu, ya saya itu kadang sih ada yang nggak perasaan nggak terima itu ya juga ada. Yang sabar. Cuma yo yang bisa lihat kan Gusti Allah gitu. Jadi ya sing merasakan saya aja itu. Teman kerja di mana? Ini Mas jualan Jualan apa? Jualan Oh, jualan pentol. ini. pentol yang Oh. situ. Jualan pentol ini Iya. kan. Lihat jualannya saya. Hah? Sekarang lagi jualan nggak? Enggak. Oh, enggak. Tadi Hati- libur. Lagi libur. Jualannya kayak gimana? Ya rombong kayak gini. Rombong kayak Ada gini. rombongnya. Ada. Coba saya lihat itu. Di sebelah Ini anak saya Gus. Hmm. ini bapaknya. Ini bapaknya biasanya jualan ini, guys. Buat sini. Jualan ini. Jadi biasanya bapaknya itu jualan dengan menggunakan gerobak ini. Tapi karena nggih, beliau ini nggak punya kendaraan, kendaraannya itu pinjam, nyewa itu. Nah, sayangnya waktu nyewa ini gimana Pak ceritanya, Pak? Nggak bisa bayar. Ya bisa bayar 1 bulan. Ya, Sini. Sini. Aduh sana, sini aja. Ha. Jadi memang bapaknya ini sebenarnya usaha, beliau ini bukan orang malas ya. Beliau ini adalah seorang pekerja keras, bukan pemalas. Beliau ini pekerja keras untuk keluarga. Nah biasanya beliau itu jualan pakai rombong ini. Tapi karena beliau tadi kemarin ngomong sama saya soalnya, karena nggak punya sepeda motor, terus motornya itu minjam nyewa satu Nyewa. hari 15. 15. Enggak 1 bulan. Karena nggak bisa bayar, ibunya saya sakitan kan, biasanya kerja sama ibunya, uangnya juga buat berobat, akhirnya nggak bisa membayar tunggakan motornya. Iya. Satu hari 15.000, akhirnya motornya diminta. Minta. Oke, insya Allah ada rezeki sedikit bisa lah untuk DP motor dulu atau apa tadi pemberian dari ibunya, dan insya Allah nanti ada juga nanti dari saya maupun Amin. dari yang lain ya. Ya. Intinya untuk membantu. Biasanya jenengan jualan pakai ini ya. Iya. Jualan apa namanya ini Pak? Pentol. Wah, Cilok. pentol, cilok. Jualannya muter gitu ya? Iya, pakai sepeda motor. Oh. Pentol Sume Kediri. Iya. Nah, besok kan jualan, saya ke sini ya. Saya Insya jualan Allah. ke sini, saya tak mau ikut jualan. Ya. Saya tak ikut ke sini. Ini Saya tadi rombongnya Sabah ke ya. Pinkas itu punya ibu Iya. Saya dorong terus saya bikin gerobak kecil Heeh. biar ibunya nanti bisa jorong sendiri. Saya Ya. kan mau pergi Oh, ke oke. Kalimantan. Nah, suruh cari orang, saya ini nggak dapat orang Iya. bukan bangunan, cari tukang itu nggak dipercaya. Karena motornya dijabel sama yang punya, terus nggak bisa jualan, akhirnya mau pergi. Pergi ke Kalimantan. Terus ini Mau suruh pergi nyari mencari kerja. 8 orang dapat anak saya itu nanti. Terus mending di rumah aja biar Kalau nemenin dua sama nggak bisa ibunya. berangkat Pak, harus cari Mm-mm. 8 orang baru bisa Mau pergi Kalimantan kerja apa? Bangunan. Bangunan. Wes mending kalau menurut saya di rumah aja sama ibunya kan sakit-sakitan biar ada yang nemenin. Saya kerja-kerjanya mending. Saya itu alhamdulillah selama menikah saya itu lebih baik kerja sekerja-kerjanya dengan istri saya. Karena kalau jauh, aduh, resikonya lebih berat ya. Apalagi saya ganteng ya. Wes saya pakai ini ya. Ya, kalau punya anaknya di situ. Di sana, di depan. Yuk kita lihat yang biasanya anaknya jualan. Saya tenang. Ini Gus. Nah, kita lihat yang Ini- buat jual. Ini kendaraannya anaknya. Oh, ini kendaraan Ya, anaknya. Ini anaknya pakai ini. Anaknya kalau jualan pakai Pakai ini. ya. Iya, apa ini motor apa ini? Ini Shogun kancil. Shogun. Harga berapa ini? Awas sayang, awas. Tapi ya masih belum lunas.
Belum lunas? Ini motornya ini belum lunas? Motornya ini belum lunas? Belum. Ini harga berapa? Dulu 3 juta. Ya. Kalau sekarang mungkin harga Ya. Sampai segitu. nggak sampai ini. 2.000 sekarang. 2 jutaan. Kemarin diposting 2 juta. Ya jadi kan beli-beli kayak gini aja Ya, dulu. nggak apa-apa, insya Allah. Buat jualan. Nggih. Ya kan? Nggih. Beli-beli dulu kan bisa. Nggih. Tadi uang pemberian tadi bisa buat beli motor-motor kayak gini. Nggih. Nggih, Gus. Ini punyaan. Ya kan? Nanti mau beli lagi. Wah, ini yang buat jualan anaknya. Ya. Jualan pentol. Ya. Pentol, siomay, gorengan. Yang masak siapa? Saya sama istri. Oh, sama Ini istri. Ini istrinya. Ya. Masya Allah. Nggih, sini sini. Lari, wah sini sini sini. Pi, Siapa namanya? Novi. Novi, Mbak Novi malu-malu. Oh, ini beliau jadi dan jenengan bekerja diniatkan untuk beribadah, untuk membahagiakan keluarga dan untuk berbakti kepada orang tua. Mau orang lain mengatakan bahwa orang tuanya jenengan melakukan penipuan, nggak beneran sakitnya, nggak apa-apa. Karena mereka itu nggak tahu. Ingat, ketika kita dikatakan buruk oleh orang lain, maka dosa kita untuk mereka dan pahala mereka untuk kita. Jadi nggak ada yang harus membuat kita sedih. Dan ingat, setiap kita mendapatkan ujian dari Allah, itu berarti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tanaman itu ketika mau subur, itu harus dikasih kotoran. Jadi ketika mendapatkan cacian, hinaan dari orang, itu akan menaikkan derajat kita, insya Allah. Yang sabar ya, nggak usah marah ketika ada yang bilang begitu. Kalau mereka nggak tahu, kalau mereka sudah datang ke sini, tahu secara langsung, maka mereka tidak akan mengatakan hal semacam itu. Matur suwun untuk semua saudaraku dimanapun berada. Insya Allah besok saya akan datang lagi ke sini karena sudah ada rezeki tadi untuk bapaknya beli motor walaupun sedikit. Nah, nanti bapaknya atau masnya jualan, saya mau ikut jualan. Nanti saya yang jualan. Oh, tenang, nanti saya yang jualan. Besok saya ke sini ya. Besok saya akan ke sini jam. Kabar dulu. Siap. Siap. Baru Iya, insya Allah. Bisa. Siap. Nanti kalau beliau jualan, saya mau ke sini, saya melihat jualannya gimana. Biar nggak dikira settingan. Untuk warga Tulungagung beli ya. Saya Samsudin mau jualan. Tenan gorengan pentol. Besok ya putar-mutar di daerah Tulungagung. Daerah mana aja? Putarnya? Saya Pinka. Pinka situ aja. Pinka. Di daerah Pinka. Kalau saya jauh. Di mana kalau Gunung-gunung Bapak? saya. Bapak di mana? Gunung-gunung saya. Gunung-gunung. Gunung-gunungnya mana? Daerah itu apa? Kates. Kates. Ya, terus Pucangan. Jangan. Jauh Pokoknya dari untuk besok saya mau jualan di Pinka. Ya. Jangan lupa besok nonton saya di Pinka. Jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari Bu Sunarmi mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Bu Parpunah Ponorogo atas bantuan yang diberikan kepada ibu saya, Bu Sunarmi. Ibu, ada yang mau sampaikan, monggo sedikit. Saya juga merasa senang atas bantuannya dari Ponorogo Bu Martona. Saya terima kasih sekali atas bantuannya. Monggo Bapak ada. Wah, matur pun sangat asal bandasan di Martona keluarga. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kediri ini nggak bisa nyampe ini. Dari Kediri baru nyampe sini. Iya, hujan-hujan ini loh. Iya, Pak. Siapanya keluarga ini? Ya saya itu kakaknya ini, istrinya saya itu itu Iya. Mbak Narmi. Dia juga anak sehat selalu. Oke. Orang mau ngomong apa sih nggak apa-apa, jadi aja. Penting sehat. Doanya sehat, semoga sehat selalu. Ya, amin. Ya, Amin. pulang. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Iya, Pak. oke. Pulang ya, Pak. Nanti saya kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.